Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Dewianti dengan NIM A2412330 dari kelompok 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas awal percobaan 3 praktikum mekanika yang berjudul kekekalan momentum sudut. Adapun beberapa tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Tujuan pertama ini yaitu untuk membuktikan bahwa momentum sudut sistem tetap konstan meskipun terjadi perubahan momen inersia. Dengan menjatuhkan cincin pada disk yang berputar, momen inersia sistem berubah dan kecepatan sudutnya akan menyesuaikan diri untuk tetap konstan. Adapun percobaan yang kedua yaitu menentukan kecepatan sudut melalui grafik omega. Tujuan ini bertujuan untuk menentukan kecepatan sudut disk sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Data kecepatan sudut akan dimasukkan ke dalam grafik omega terhadap waktu dan dari grafik tersebut kecepatan sudut dapat ditentukan. Tujuan yang ketiga yaitu menentukan momen inersia awal dan akhir. Tujuan ini bertujuan untuk menghitung momen inersia disk sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Tujuan yang keempat yaitu menentukan momentum sudut awal dan akhir. Tujuan ini bertujuan untuk menghitung momentum sudut sistem sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Dan tujuan percobaan yang terakhir yaitu menunjukkan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Tujuan ini bertujuan untuk menghitung energi kinetik rotasi sistem sebelum dan sesudah cincin dijatuhkan. Adapun fungsi alat dan bahan yang ada dalam percobaan ini yaitu yang pertama, sensor gerak rotasi yang berfungsi untuk mengukur perpindahan rotasi baik searah maupun berlawanan arah jarum jam. Yang kedua yaitu aksesoris rotasi yang digunakan sebagai objek yang akan diamati pada percobaan ini. Yang ketiga yaitu jangka sorong digital yang berfungsi untuk mengukur diameter suatu benda kecil seperti cincin, pipa, dan lainnya. Yang keempat yaitu waterpath spirit yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu permukaan benda dalam posisi datar dan horizontal. Yang kelima yaitu dasar statif besar yang berfungsi untuk menopang peralatan laboratorium dan menjaga kestabilan. Yang keenam yaitu interface universal 850 yang berfungsi sebagai pengganti beberapa perangkat instrumen di laboratorium seperti osiloskop atau catu daya. Yang ketujuh yaitu batang baja yang digunakan sebagai objek percobaan. Yang kedelapan yaitu software Pasco capstone yang dapat digunakan untuk mencatat data temperatur dan tekanan secara real time dan otomatis. Yang kesembilan yaitu neraca Ohaus yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Adapun teori singkat mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut adalah prinsip fisika yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, momentum sudut total sistem akan tetap konstan. Momentum sudut adalah besaran yang mengukur kecenderungan sebuah benda untuk terus berputar di sekitar sumbu tertentu. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian dari momen inersia dan kecepatan sudut, yaitu dengan persamaan L sama dengan I dikali omega. Adapun bunyi hukum kekekalan momentum sudut yaitu jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap konstan. Ini berarti bahwa selama tidak ada gaya luar yang menyebabkan torsi, rotasi benda akan tetap sama, baik dalam hal arah maupun kecepatan. Hukum ini berlaku pada berbagai skala, dari objek kecil hingga benda-benda besar seperti planet yang berputar mengelilingi sumbu atau berorbit mengelilingi bintang. Contoh umum dari hukum ini adalah seorang skitter yang memutar tubuhnya ketika skitter menarik tangan lebih dekat ke arah tubuhnya, momen inersianya akan berkurang, tetapi karena momentum sudut harus tetap konstan, kecepatan sudutnya meningkat sehingga ia berputar lebih cepat. Contoh berikutnya yaitu terjadi pada gangsing. Gangsing yang berputar menunjukkan hukum kekekalan momentum sudut. Ketika gangsing berputar, jika tidak ada gaya luar, ia akan terus berputar. Saat perlahan-lahan kehilangan
kecepatan karena gaya luar seperti gesekan udara dan gesekan di permukaan, gangsing akhirnya akan berhenti. Contoh berikutnya yaitu terjun payung. Sebelum membuka parasut, penerjun payung dapat mengatur tubuhnya untuk berputar dengan menarik tangan dan kakinya ke tubuh. Saat itu, ia berputar lebih cepat. Ketika ingin melambat, penerjun payung bisa merentangkan tangannya dan kakinya untuk memperbesar momen inersia sehingga dapat memperlambat putarannya. Adapun sumber referensi dari materi tersebut saya dapatkan di sini. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.